Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oki Sri Oktaviani dan Elsa Erlina akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Pemberian Infrared dan Latihan Batuk Efektif pada Penderita Asma. Yang pertama yaitu latar belakang. Asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan banyak sel dan elemen. Inflamasi terus-menerus menyebabkan responsif yang meningkat pada jalan nafas sehingga timbul gejala episodik kelamin, umur, status, keturunan, dan lingkungan. Asma dipengaruhi oleh dua faktor yaitu genetik dan lingkungan. Mengingat patogenesisnya tidak jelas, asma didefinisikan secara deskripsi yaitu penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan gejala episode berulang berupa batuk, sesak nafas, mengi, dan rasa berat di dada, terutama pada malam hari atau dini hari, yang umumnya bersifat reversibel baik dengan atau tanpa pengobatan. Kemudian rumusan masalah, apakah infrared dan diaphragmatic breathing exercise dapat mengurangi nyeri dan sesak nafas pada penderita asma? Yang selanjutnya, tujuan penulisan untuk mengetahui manfaat dan pengaruh infrared dan diaphragmatic breathing exercise. Kemudian, manfaat penulisan menambah wawasan bagi penulis tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus asma dan sebagai alat media edukasi serta informasi baru kepada masyarakat. Kemudian, menambah wawasan bagi pembaca tentang penata laksanaan fisioterapi pada kondisi asma. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, ada anatomi, di mana anatomi saluran pernafasan ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Dan selanjutnya yaitu definisi kasus. Asma saat ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara yang dapat menurunkan produktif serta menurunkan kualitas hidup. Asma merupakan penyakit inflamasi kronis saluran nafas di mana banyak sel yang berperan terutama sel MADS, eosinofil, limfosit T, makrofag, neutrofil, dan sel epitel. Individu yang rentan proses inflamasi tersebut menyebabkan wheezing berulang, sesak nafas, dan rasa tertekan dan batuk terutama malam hari dan atau menjelang pada pagi. Etiologi, pencetus serangan asma dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti alergen, virus, bahan iritan yang menyebabkan munculnya respon inflamasi. Kemudian patofisiologi, asma dikaitkan dengan respon imun sel helper tipe 2 atau TH2 yang khas pada kondisi atopik lainnya. Pemicu asma adalah alergi, misalnya tungau, debu rumah, bulu binatang, jamur, dan serbuk sari. Dan non-alergi misalnya infeksi virus, paparan terhadap asap rokok, udara dingin, dan olahraga menyebabkan rangsangan yang menghasilkan ruam dan peristiwa yang menyebabkan peradangan saluran nafas kronik. Namun juga ada kecenderungan genetik pada pasien yang menderita asma. Beberapa bagian kromosom yang terkait dengan kerentanan asma telah diidentifikasi, seperti kromosom yang terkait dengan produksi antibodi, ekspresi hiperresponsivitas jalan nafas, dan produksi mediator inflamasi. Kemudian tanda dan gejala yang biasanya dialami oleh pasien dengan penyakit asma adalah mengi, kesulitan bernafas, dada sesak, dan batuk. Gejala ini merupakan gejala klasik pada pasien dengan penyakit asma. Gejala yang dialami pasien ini bisa terjadi secara berulang, episodik, dan dapat juga terjadi keparahan pada pagi hari atau malam hari. Selain itu juga keparahan pada gejala dapat terjadi karena terpapar pasien oleh alergen. Kemudian pemeriksaan diagnosa, asma merupakan penyakit dengan banyak variasi, biasanya dikarakteristik dengan inflamasi pernafasan kronik. Kemudian ada dua kunci penentu utama, yaitu riwayat gejala dan variabel ekspirasi udara. Kemudian bukti variabel ekspirasi menyebabkan keterbatasan aliran udara. Yang selanjutnya yaitu adanya teknologi intervensi fisioterapi. Yang pertama adanya infrared. Infrared merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 750 sampai 400.000 ampere. Terdapat dua jenis generator yaitu luminous dan non-luminous. Luminous gelombangnya 7.700 sampai 150.000. Pengaruh fisiologi sinar inframerah jika diabsorpsi oleh kulit akan meningkatkan temperatur suhu tubuh dan berpengaruh lainnya antara lain yaitu meningkatkan proses metabolisme, vasodilatasi pembuluh darah, pigmentasi, pengaruh terhadap urat saraf sensorik, dan pengaruh terhadap jaringan otot. Menaikkan temperatur tubuh dan mengaktifkan kelenjar keringat. Efek terapeutik yang diperoleh dari infrared antara lain
yaitu relief of pain, mengurangi rasa sakit, merelaksasi otot, dan meningkatkan suplai darah, dan menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Kemudian yang kedua, adanya diaphragmatic breathing exercise adalah suatu terapi pada pernafasan pada penderita asma. Akibat dari terapi diaphragmatic breathing exercise yaitu mengakibatkan karbon dioksida keluar dari dalam paru-paru sehingga kerja pernafasan berkurang serta ventilasi mengalami peningkatan. Kemudian peningkatan akibat adanya perfusi sehingga tekanan intraveoli mengalami peningkatan serta pertukaran gas efektif. Terapi pernafasan dapat meningkatkan fungsi respirasi, bisa menurunkan respon yang berlebih dari jalan nafas. Penata laksanaan pada terapi ini meningkatkan kebersihan jalan nafas, coping serta mencegah dari komplikasi. Dengan diberikan terapi diaphragmatic breathing exercise, otot-otot ekspirasi pada abdomen mengembang secara aktif sehingga memudahkan karbon dioksida keluar dari rongga torak dan mengalami peningkatan pada ventilasi sehingga memperbaiki sistem pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan laporan status klinis. Untuk keterangan umum, nama pasien Nyonya N, jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, pekerjaan mahasiswi. Kemudian untuk keluhan utama, pasien mengeluhkan sesak nafas dan nyeri yang sampai tembus ke tulang belakang. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengalami sesak nafas 1 minggu yang lalu dikarenakan cuaca dingin, dan sebelumnya pasien sering merasakan sesak nafas jika merasa kelelahan dan menghirup asap rokok. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengeluhkan sesak nafas sejak kelas 6 SD dengan gejala ringan. Kemudian untuk riwayat pribadi, pasien tinggal di lingkungan perokok aktif dan dapat memicu sesak nafas. Agar pasien kembali normal lagi, pasien mengkonsumsi susu kambing etawa. Kemudian untuk inspeksi dan pemeriksaan tanda vitalnya, tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 80 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, temperatur suhu 36 derajat, tinggi badan 158 cm dan berat badan 55 kg. Untuk inspeksi, statis raut wajah pasien sedikit pucat, menahan sakit karena sesak nafas, serta posisi duduk pasien sedikit membungkuk. Dinamis, saat berjalan pasien sedikit membungkuk dan saat melakukan inspirasi dan ekspirasi sedikit kesusahan. Untuk palpasi, terdapat spasme pada otot bantu pernafasan. Perkusi, terdapat suara redup pada dadanya. Auskultasi, terdapat suara wheezing. Kemudian untuk gerak dasar, gerak aktif, gerak pasif, dan gerak isometrik, pasien dapat melakukan gerakannya dengan full ROM. Untuk pemeriksaan nyeri didapatkan hasil nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak 3, yaitu nyeri sedang, yang berarti nyeri sedang. Kemudian untuk pemeriksaan spesifiknya yaitu menggunakan pemeriksaan sesak nafas dengan skala Borg, didapatkan hasil 4 yang berarti sedikit berat. Kemudian untuk pemeriksaan ekspansi sangkar torak, pada aksilanya inspirasi 89 cm, ekspirasi 87 cm, selisih 2 cm. Untuk ICS 4, inspirasi 88 cm, ekspirasi 86 cm, dan selisih 2 cm. Untuk prosesus hipoideusnya, inspirasi 80 cm, ekspirasi 79 cm, dan selisih 1 cm. Untuk pengukuran nyeri didapatkan hasilnya 3, yaitu nyeri ringan atau sedang. Untuk clinical thinking, untuk pencetus serangannya terdapat 2, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik sendiri yaitu alergen yang asap rokok, dan faktor ekstrinsiknya yaitu kelelahan. Setelah itu terdapat reaksi antigen dan antibodi yang dapat mempengaruhi otot polos dan kelenjar jalan nafasnya, menyebabkan kontraksi otot dan juga edema bronkiolus. Pada kontraksi otot terdapat bronkospasme yang menyebabkan wheezing dan juga bronkus menyempit sehingga ventilasi terganggu, menyebabkan penurunan pertukaran O2 dan CO2 yang mengakibatkan sesak nafas. Kemudian setelah terjadi sesak nafas, terdapat spasme otot bantu pernafasan yang dapat menimbulkan nyeri. Kemudian untuk wheezing tadi menyebabkan gangguan pola nafas yang bisa berakibat sesak nafas dan diberikan intervensi berupa diaphragmatic breathing exercise yang tujuannya untuk mengurangi sesak nafas. Kemudian untuk nyerinya tadi diberikan infrared dengan tujuan untuk merelaksasi otot dan nyerinya dapat berkurang.
Untuk hasil evaluasi akhir yaitu setelah dilakukan beberapa intervensi seperti infrared dan diaphragmatic breathing exercise, pasien merasa nyerinya berkurang dan sesak nafasnya juga berkurang dan merasa lebih nyaman daripada waktu pertama kali diperiksa. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu mekanisme sesak nafas menggunakan diaphragmatic breathing exercise, di mana latihan pernafasan diafragma merupakan terapi latihan pernafasan utama untuk pasien asma. Latihan pernafasan diafragma dapat mengakibatkan CO2 keluar dari paru-paru, kerja napas menjadi berkurang, dan ventilasi meningkat. Kemudian peningkatan ventilasi menyebabkan peningkatan perfusi sehingga tekanan intraveoli meningkatkan dan pertukaran gas efektif. Hal ini mengakibatkan derajat keasaman pH menurun sehingga CO2 dalam arteri menurun dan AP meningkat. Selain dapat meningkatkan fungsi respirasi, latihan pernafasan dapat memelihara keseimbangan kadar imunoglobulin E pada bronkus serta menurunkan respon yang berlebihan pada jalan nafas. Kemudian mekanisme infrared yaitu terapi infrared adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam menggunakan gelombang elektromagnetik inframerah dengan karakteristik panjang gelombang 770 nanometer sampai 106 nanometer. Kemudian daya penetrasi gelombang pendek inframerah lebih dari pada gelombang panjang yaitu sampai jaringan subkutan sehingga dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pembuluh darah kapiler. Kemudian rasa hangat yang ditimbulkan infrared dapat meningkatkan vasodilatasi jaringan superficial sehingga dapat memperlancar metabolisme dan menyebabkan efek rileks. Kemudian sinar inframerah yang diabsorpsi oleh kulit dapat menimbulkan panas pada tempat yang telah disinari. Panas yang telah masuk ke dalam akan mempengaruhi peningkatan proses metabolisme. Kemudian efek vasodilatasi penyinaran inframerah dapat meringankan reaksi inflamasi, pemanasan ringan, dan sinar infrared juga mempunyai pengaruh sedatif terhadap ujung-ujung urat saraf sensoris. Kemudian mekanisme pengurangan rasa nyeri dapat terjadi melalui mild heating yang menimbulkan efek sedatif pada ujung-ujung saraf sensoris superficial, sedangkan strong heating dapat menimbulkan counter irritation sehingga rasa nyeri berkurang. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, penulis melakukan pembahasan pada kasus asma. Permasalahan yang didapatkan pasien bernama Nyonya N berusia 21 tahun dengan diagnosis asma. Setelah dilakukan terapi 1 kali dengan modalitas infrared dan diaphragmatic breathing exercise, terapi penurunan nyeri, sesak nafas, dan peningkatan aktivitas fungsional. Saran, satu pasien disarankan untuk melakukan terapi secara rutin serta melakukan latihan-latihan yang dianjurkan fisioterapi secara rutin di rumah. Kemudian untuk saran, pasien disarankan untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan, istirahat apabila sudah merasa lelah, dan dianjurkan untuk melakukan latihan yang sudah diajarkan terapis. Olahraga yang dianjurkan pada penderita asma adalah olahraga ringan dan sederhana, artinya olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan penderita asma. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.